Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Juhiri Purnomo. Saya mahasiswa PPL PPG Daljab 2021 dari Universitas Syahwala. Kali ini saya akan mempraktekkan video pembelajaran dengan pendekatan STEAM, Sains, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik. Lalu model pembelajarannya saya akan lakukan discovery learning, di mana pembelajaran ini cocok sekali dengan kegiatan pembelajaran penyingkapan, yaitu apa, bagaimana, dan adakah keterkaitan, sehingga mempermudah siswa untuk menganalisa kegiatan pembelajaran dari materi yang diberikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan Jepang pada abad 20. Pada awal abad 20, Jepang mulai membangun besar-besaran di bidang industri. Kalau sainsnya itu, kita mempelajari perkembangan Jepang abad 20, penyebab Jepang terlibat Perang Dunia II, dan proses awal pendudukan Jepang di Indonesia di berbagai sumber internet dan modul yang Bapak berikan. Saya pribadi kayaknya bisa kalau Indonesia sendiri nggak memiliki pertahanan yang kuat kan. Maksudnya dia nggak bisa melindungi apa yang Indonesia punya. Universitas Syahwala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kabar semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Baik, ya. Baik. Oke, alhamdulillah. Tolong dipersiapkan alat tulisnya. Alat tulis, alat kelengkapan belajarnya disiapkan. Dirapikan juga kalau ada pakaian yang belum rapi atau kerudung yang belum rapi, bisa tolong dirapikan. Baik, semuanya kalau sudah disiapkan, saya minta tolong dong ketua kelasnya disiapkan kelas kita hari ini. Baik Pak, pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Dalam kegiatan Zoom Google Meet kita hari ini, kita melanjutkan kegiatan sebelumnya. Kemudian breakdown materi yang sudah kalian kumpulkan ini dalam bagan STEAM yang sudah disiapkan dia, yang sebelumnya akan memberikan penilaian yang sifatnya terukur. Jadi anak-anak semuanya, kita mulai kegiatan belajar ya. Oke, Bapak mau memberikan secuil fakta buat kalian. Tapi tahu nggak kalian, Mitsubishi di masa Perang Dunia Kedua adalah mesin perang menakutkan yang pernah dimiliki Jepang. Oke, yang kedua, ini ketika Jepang melakukan serangan kepada Pearl Harbor. Perhatikan baik, mati baik-baik. Setelah saya berikan secuil fakta. Oke, nah ini fakta kedua, militer Jepang termodern di Asia pada awal abad 20. Jepang ini sudah Bapak tentukan. Sekarang Bapak minta kalian langsung bergabung ke dalam grupnya masing-masing, grup WhatsApp-nya masing-masing. Silakan dipersiapkan LKPD-nya, disiapkan alat tulisnya, lalu segera aktif bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Hanina ada kesulitan? Tidak? Belum ada, Pak. Tidak, Pak. Saya mau nanya deh, Pak. Oke, Cynthia, apa? Mau tanya apa, Cynthia? Kalau kalian mau share screen boleh. Bapak menyambut sekali, tapi kalau lisan juga boleh. Anak-anak, sepertinya tinggal beberapa menit lagi. Sudah siap? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Semua siap. Kelompok 1 share screen ya, Pak. Kelompok 1 share screen. Kelompok 2? Untuk kelompok 3 lisan aja, Pak. Kelompok 3 lisan. Kelompok 2? Ya, Pak. Kelompok 2 lisan juga deh, Pak. Kelompok 2 lisan. Baik, saya akan matikan share screen saya nanti biar kamu ambil alih. Gitu. Nanti beruntun tuh. Kalian antara pemaparan kalian pasti beruntun antara satu dengan yang lain. Nah, ini LKPD-nya. Sudah terlihat belum? Oke, sudah terlihat. Silakan dipresentasikan ke kelompok 1. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaringan Cynthia bermasalah deh, Pak. Oke, gitu. Atau mungkin temannya yang bisa menggantikan Cynthia, mungkin jaringan Cynthia sedang bermasalah. Biar saya aja deh, Pak, yang iniin, Pak. Baik. Oke, silakan. Oke, di sini kita kelompok 1 akan menjelaskan perkembangan Jepang pada abad ke-20.
Oke. Masih tentang penjelasan perkembangan Jepang pada abad 20. Pada awal abad 20, Jepang mulai membangun besar-besaran di bidang industri, yang sebelumnya negara yang memanfaatkan agrarisnya. Jepang mulai berusaha agar tidak kalah dengan bangsa Eropa dan Amerika. Dan dalam aspek pengetahuan atau edukasi, Jepang mengirim pelajar ke Eropa untuk mempelajari teknologi, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Teknologi berkembang pesat di Jepang pada saat itu, seperti kendaraan, mesin, hingga kapal perang. Jepang dikenakan embargo minyak oleh Amerika Serikat pada 7 Desember 1941. Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor. Oke semuanya, tepuk tangan dulu dong buat kelompok 1 dong. Baik, Pak. Kelompok 2? Assalamualaikum. Saya Pak. Saya mulai ya, Pak. Ya. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya ini setelah perang, karena Jepang menang, dia dibanggakan sehingga memiliki kesempatan untuk menguasai seluruh Asia. Akhirnya dia juga mengikuti rencana yang dilakukan oleh negara lain seperti membangun armada militer yang lebih banyak dan canggih agar disegani oleh negara-negara barat, terus bisa mencapai tujuan sebagai penguasa Asia. Untuk penyebab-penyebabnya terdapat beberapa, yaitu pertama ada atak imperialisme Jepang tidak hanya ingin menguasai Korea, Manchuria dan Tihol atau Cina Utara, tetapi juga seluruh Asia. Yang kedua, Jepang ingin menggantikan posisi dan kedudukan bangsa Barat di Asia. Lalu, Jepang merasa lebih kuat dibandingkan gabungan negara-negara Barat di Asia pada tahun 1941. Angkatan-angkatan perang Jepang lebih baik, kuat, dan lebih modern. Baik, mantap. Ini namanya keren. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok 2 dong. Keren 2. Nah, kelompok 3 harusnya menjadi penutup yang manis gitu. Ya Pak, saya Farizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Farizi, perwakilan dari kelompok 3. Kelompok 3 itu akan menjelaskan proses perkembangan Jepang hingga berkaitannya dengan pendudukan Jepang di Indonesia, Pak. Iya. That's right. Pada tanggal 7 Desember 1941 terjadi peristiwa yang besar. Pada saat itu Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut Pearl Harbor. Nah, aksi Jepang ini merupakan sebuah gerakan invasi aksi militer yang kemudian dengan cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara. Sehingga pada di Januari sampai dengan Februari tahun 1942, Jepang menduduki di Filipina, Pontianak, Balikpapan, Palembang, Tarakan, dan Samarinda. Yang waktu itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Ketika itu, Jepang ingin mengekspansi daerah kekuasaan, serta mengambil sumber daya alam yaitu berupa minyak. Karena pada saat itu, minyak yang dimiliki Jepang saat itu terbatas. Maka dari itu, Jepang menjajah daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alamnya, Pak. Baik, keren sekali. Baik, ini saya pikir penutup yang manis ya. Keren berarti. Jadi penelusuran kalian tentang penugasan ini sudah berjalan dengan baik. Saya pikir keren sekali. Nah, saya minta dong analisa timnya bagaimana? Baik Pak, saya deh. Oke, siap. Siapa namanya? Anissa ya? Iya Pak. Aktif sekali kamu ya. Silakan. Untuk analisa STEAM, kan STEAM itu kepanjangan dari Science, Teknologi, Engineering, Art, and Matematika. Kalau Science-nya itu, kita mempelajari perkembangan Jepang abad 20, penyebab Jepang terlibat Perang Dunia II, dan proses awal pendudukan Jepang di Indonesia di berbagai sumber internet dan modul yang Bapak berikan. Kemudian teknologinya kita menggunakan gawai HP dan laptop untuk melakukan penelusuran sumber materinya. Lalu kemudian untuk engineeringnya kita mungkin menggunakan teknik pengisian LKBD dalam menjadikan hasil diskusi materi. Artnya kita menampilkan hasil kerja menggunakan lisan dalam bahasa kita sendiri. Lalu matematikanya masa pendudukan Jepang di Indonesia dari 1942 sampai 1945 yang berarti selama 3 tahun. Oke, mantap. Tepuk tangan lagi dong nih. Keren banget ini. Luar biasa ya. Ada yang bisa
memberikan kesimpulan kesimpulan belajar kita hari ini? Baik Pak, saya deh. Ya, oh Anissa lagi, luar biasa nih. Oke. Tadi kan kita belajar perkembangan di abad 20, terus penyebab Jepang yang terlibat Perang Dunia dan pendudukannya. Untuk kesimpulannya yaitu jadi sebelum abad 20 ini kan seperti yang Bapak bilang tadi, negara ini kan mengisolasi diri. Lalu kemudian dia kedatangan komandan Perry gitu yang membawa senjata atau armada militer yang lebih modern. Terus akhirnya negara Jepang ini tertarik untuk mengikutinya. Akhirnya Jepang meninggalkan budayanya lalu mengikuti budaya modern. Kemudian pas saat Perang Dunia, dunia satu tuh Jepang menang karena armada militernya lebih modern juga, terus akhirnya dia disegani sama bangsa-bangsa Asia yang lain, terus didukung juga dengan bangsa Eropa. Saat Perang Dunia II dia malah melawan sekutunya kayak Inggris, Amerika dan lain-lainnya. Kemudian saat pendudukan Jepang di Indonesia, dia menaklukkan Tarakan terlebih dahulu, baru ke Indonesia yang khususnya di pedesaan Jawa. Kesimpulan yang baik tadi ya dari Anissa, itu luar biasa. Kalau Bapak kasih sebuah test case nih, kira-kira ya gini. Ini Eropa Eropa kemampuan produksi pangannya hanya bisa dilakukan pada musim-musim tertentu. Karena Eropa ada musim-musim yang tidak cocok untuk dilakukan produksi pangan. Tapi di Indonesia hampir sepanjang tahun itu bisa memproduksi tanaman pangan. Mulai dari buah, padi, dan sebagainya, sampai rempah-rempah pun diproduksi sepanjang tahun. Gitu. Nah sekarang gini, kalau kita kaitkan dengan materi pendudukan Jepang, dengan kemampuan Indonesia yang mampu memproduksi tanaman produktif dan tanaman pangan sepanjang tahun, bisa nggak ya suatu saat kita mengalami kejadian serupa lagi, tapi pelakunya bukan Jepang? Menurut kalian bagaimana? Menurut saya bisa aja Pak. Bisa, coba kasih penjelasan ke kita. Kenapa bisa gitu? Silakan Bisa, ya mungkin bangsa lain bisa saja menjajah negara kita karena suatu negara yang lemah itu akan mudah direbut oleh bangsa lain seperti itu Pak. Oke. Berarti kesimpulannya menurut kamu Indonesia punya potensi tapi masih ada kelemahan gitu Al-Farizi ya? Iya Pak. Oke, baik. Ada lagi nggak nih? Saya boleh Pak. Boleh, silakan. Kalau menurut saya masih ya Pak, karena kan penduduk Eropa semakin hari semakin bertambah pastinya. Kebutuhan pangan Semakin juga hari semakin bertambah. Oke, clue-nya semakin hari semakin bertambah. Apalagi? Lanjutkan. pangannya juga semakin hari semakin berkurang. Soalnya karena cuaca kata Bapak yang tidak musim yang tidak memungkinkan untuk pangan. Jadi mungkin gitu. bisa kan sehingga mengambil dari negara lain menyebabkan peperangan. Bisa dibilang Jadi kekurangan daya alam. Kekurangan sumber daya alam jadi pemicu negara lain untuk melakukan peperangan. Pak. Iya baik Pak. Menurut saya pribadi kayaknya bisa kalau Indonesia sendiri nggak memiliki pertahanan yang kuat kan. Maksudnya dia nggak bisa melindungi apa yang Indonesia punya gitu. Jadi bangsa lain juga pasti kalau melihat Indonesia juga pasti kayak wah dia mungkin lemah. Jadi bisa kita ambil untuk memenuhi kebutuhan yang kurang dari negara kita. Menurut saya sih bisa sih Pak. Kalau Indonesianya sendiri pertahanannya kuat atau pengelolaan untuk sumber daya yang dia punya kurang gitu sih Pak menurut saya. Boleh tidak Pak? Ya udah Cynthia aja Pak. Oke, Cynthia sama Ataya ya. Oke, Cynthia dan Ataya sebagai penutup kesimpulan. Oke, silakan. Oke, agar bangsa Indonesia tidak terjajah oleh bangsa lain kembali, maka dari itu bangsa Indonesia harus memperkuat segala sistemnya, baik sistem pertahanan, sistem pemerintahan, sistem perekonomian, sistem pendidikan, dan lain-lain. Karena sangat berpengaruh bagi saya untuk menjadikan bangsa Indonesia yang lebih kuat dalam menjaga keutuhan NKRI. Karena minggu depan, besok kita yang akan kita bahas adalah respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Kita udah Lalu soal uji kompetensinya,
Saya sudah share di Google Classroom. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Karena pembelajaran sejarah pada pagi hari ini telah selesai, maka kita tutup dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.